Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal alihi amma ba'd. Saya hormati dan saya muliakan para jamaah majelis Ratibul Haddad, terkhusus kepada pimpinan majelis Ustaz Asep, juga orang tua kita, sepuhan kita Abu Haji Endi, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur, diberkahi kehidupannya, dan kekuatan istiqomah untuk membimbing kita, menuntut kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Para bapak-bapak, para jemaah yang hadir pada majlis yang mulia ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini mengingat Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, menyebut para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi perantara segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dunia dan akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi penyebab kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya, kita akan melanjutkan kajian tentang sirah atau sarah daripada penjelasan dari Ratibul Haddad. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu mengirimkan Fatihah kepada Syekh ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وشافوا برحمة ومغفرة الجنة بدعاء عليهم بركات الأسرار والوالد وبركات الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri a'immatir rasyidin wal ulama'i al-'amilin wal awliya'i as-salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-fa'idatul 'ashirah fi fadlil ijtima'i fi hilaqid dzikri wa kayfiyati qira'atir ratibi wa hiya 'azimatun ندرأ بها وبما بعدها في النحر من ينكره على رواتب السلف الصالح. ونقول أما الاجتماع على أوراد الصوفية فالذكر الذي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد ففضل الجمع عظيم بمسجد أو غيره وسنورد الأحاديث. فمن ختم الفتاوى لابن حجر قال نفع الله به وأوراد الصوفية التي يقرؤونها بعد الصلاة على حسب عادتهم وسلوكهم لها أصل أصيل. فقد روى البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أذكر الله تعالى مع قوم من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. وروى أبو داود عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن
اتقى أربعة. وروى أبو نعيم أنه صلى الله عليه وسلم قال مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتحف به الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. وروى أحمد ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله في من عنده. Ini penjelasan atau pembahasan tentang keistimewaan, keutamaan perkumpulan majelis zikir dan juga tata cara pembacaan ratib al-haddad. Jadi ada tata caranya, tidak sembarangan ya. Nah, adapun keistimewaan majelis zikir ya banyak sekali kata beliau hal ini ya. Padahal majelis zikir ini kata beliau suatu ya yang mulia. Majelis zikir ini sesuatu yang mulia. Kenapa mulia? Karena kita di situ mengingat Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama kekasih Allah itu baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kata beliau masih ada saja orang yang mengingkari. Ada ya. Ada yang mengingkari, bahkan mengatakan sampai menyatakan mereka itu majlis-majlis seperti itu bid'ah, enggak ada ya, sesat ya. Masih banyak orang-orang seperti itu ya. Enggak ada itu dari zaman Nabi, enggak ada seperti itu perkumpulan majlis zikir, enggak ada ya. Ujung-ujungnya ya dibilang apa? Bid'ah, sesat. Taunya itu doang dia hadisnya ya. Setiap yang baru yang enggak ada di masanya Nabi, enggak ada di zamannya Nabi itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat ya. Terlalu dini mengklaim bahwa majelis-majelis zikir ini sesuatu yang bid'ah, yang sesat ya. Padahal ya perkumpulan majelis zikir ini isinya zikir yang memang ya di situ terkadang memang ada yang zikirnya ini tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad, dan juga di situ ada yang memang zikir-zikirnya itu ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Tenang aja, masing-masing aja gitu. Ya, kucing gitu. Mau ikutan ya silahkan. Ya. Nah, baik itu zikir tersebut ada riwayat dari Nabi ataupun tidak, ya tetap bagus gitu kan. Namanya zikir kan, orang zikir masa dikatain nggak bagus ya gitu. Nah, makanya baik ada riwayat atau tidak, tapi memang yang lebih baik itu yang ada riwayatnya, ada hadisnya ya. Ya selama itu zikir ya tidak bertentangan dengan syariat, dengan akidah, itu hal yang baik, yang bagus. Jangan kita langsung mengklaim bahwa sesuatu itu sesuatu yang sesat. Ya. Nah, kata beliau di sini, ya perkumpulan tersebut perkumpulan yang agung, yang mulia, perkumpulan zikir, baik itu di masjid ataupun di selain masjid, kayak di sini di rumah ya, atau di majlis majlis zikir ya gitu. Yang namanya perkumpulan zikir itu ya tempat yang dipakai jadi mulia gitu ya. Nah, dipakainya dengan hal-hal yang baik, ibadah, jadinya tempat tersebut jadi bagus, jadi baik. Coba tempat tersebut jadi diisi dengan kemaksiatan, sebagus apapun bangunannya tetap nilainya di sisi Allah hina ya. Insya Allah tetap hina ya. Diskotik mau sebagus apapun ya, diskotik ya, Alexis apa itu ya, ya walaupun fisik bangunannya baik, bagus ya, megah, tapi di sisi Allah itu tempatnya hina ya. Walaupun majlis zikir ya di jalan, terkadang kita di jalan gitu ya, majlis taklim itu ya kelihatannya
hina gitu, kita ngemper jalan, tapi itu di sisi Allah tempat yang mulia karena dipakai dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang positif ya. Kata beliau Habib Alwi, jadi kami akan menyebutkan beberapa hadis di sini tentang keutamaan majlis di Zikir. Nah, di antaranya yaitu salah satu daripada kitab fatwanya Imam Ibn Hajar. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan, adapun wirid atau zikiran orang-orang sufi, para wali, karena zikir ini urusannya dengan sufi, ya, bukan dengan fikih gitu ya, kaitannya dengan sufi. Yang mereka baca, yang dibaca oleh para orang-orang sufi ahlullah, para wali-walinya Allah itu, ya, setelah sholat, yaitu tergantung dengan kebiasaan mereka masing-masing dan cara mereka masing-masing. Dan itu semua laha aslun asilun, memang ada asalnya, jadi nggak ngasal, gitu kan? Jadi kan orang-orang ahli sufi ini, para wali yang bikin torikoh itu, ya kan? Ada torikoh Imam Syadzili, ada torikoh Imam Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani, ada juga torikoh Ba'alawi, banyak ada torikoh itu ya. Nah, mereka semua itu masing-masing setelah sholat zikirnya berbeda-beda, ya, itu berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita ikut sholat di orang yang torikohnya Jailani, ya, kita bandingkan dengan di masjid atau tempat orang-orang yang torikohnya Ba'alawi, itu berbeda setelah sholat, ya, gitu. Tapi tidak menjadikan itu suatu perpecahan. Wah, ini udah sesuai nih, karena memang banyak riwayat hadis yang menyebutkan zikir sholat itu bermacam-macam. Jangan langsung gas, ya, jangan langsung ngegas, ngeklaim itu sesat, itu yang salah, yang benar saya. Jangan begitu, ya. Tetap semuanya itu baik. Zikir setelah sholat itu baik, ya. Ada yang bacaan istighfarnya cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang astagfirullahaladzim, karena memang riwayat hadisnya banyak, beda-beda, gitu ya. Daripada habis sholat ngomongin orang, kan mending zikir, gitu kan, ya. Jadi jangan mengklaim bahwa diri kita benar, orang lain salah. Justru kita yang salah kalau seperti itu, ya. Karena masing-masing torikoh itu, para wali, punya riwayat hadisnya masing-masing. Tetap ada sanadnya mereka sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun bentuk zikirnya berbeda-beda. Waqad rawal Baihaqi wa Anas, telah meriwayatkan Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an adzkurullah ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, ya, dengan aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bersama sekelompok orang, ya. Jadi menyebutnya aku, mengingatnya aku kepada Allah bersama sekelompok orang setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, sholat fajar itu sholat subuh, ya. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai minat dunia wa ma fiha, ketimbang aku punya dunia seisinya. Artinya apa? Orang yang berzikir setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu dia udah jadi sultan. Ya, kalah sultan-sultan yang ada di dunia itu. Ya, orang-orang kaya itu kalah sama kita. Kalau kita mau zikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya, kalah. Ya, gitu. Memang berat, gitu kan? Ya.
Kalau kita berzikir setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih baik, amalan tersebut lebih baik kita untuk kita daripada kita memiliki dunia seisinya. Artinya nggak ada apa-apanya dunia itu, nggak ada nilainya. Gitu, dibandingkan dengan amalan zikir kita setelah sholat subuh, nggak ada harganya. Ya, oh Ustaz saya nggak sempat. Ini kalau sholat subuh saya buru-buru langsung kerja. Jangan masalah di jalan. Ya, apa sulitnya zikir itu? Zikir nggak harus di masjid kok, benar kan? Zikir nggak harus di rumah, di jalan itu ya silahkan. Ya, karena zikir ini suatu amalan yang fleksibel, nggak harus di masjid, harus di majelis, harus di rumah. Nggak, di jalan juga kita berzikir, dimanapun tempat kita berzikir. Zikir itu termasuk amalan yang fleksibel, yang mudah, ya, bisa dilakukan dimanapun dan dalam kondisi apapun, gitu ya. Mau bawa motor, sambil baca zikir, sholawat, terserah apa, ya. Jangan sampai lepas bisa kita dari berzikir sampai terbitnya matahari. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala yang besar, ya. Kalau kita melaksanakan hal tersebut, ya dunia nggak ada nilainya, ya, dunia nggak ada nilainya. Itu kata Nabi, lebih aku cintai amalan tersebut daripada aku memiliki dunia seisinya. Bayangin aja, dunia seisinya kita miliki, ya. Jangankan punya dunia seisinya, punya tanah 10 hektar aja udah gagah aja kelihatan, enggak? Ya, 100 hektar udah jadi tuan tanah, ya. Ini dunia seisinya kalah sama amalan zikir setelah sholat subuh sampai terbitnya kalah, lewat udah semua. Sultan siapa? Sultan Andara, Sultan ada lagi, saya nggak tahu lagi saya sultan apa kali ya. Sultan sejatinya di sisi Allah itu orang-orang yang bisa berzikir setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kita nggak butuh pengakuan sultan dari manusia, nah, kita butuh pengakuan dari Allah, ya, gitu. Ada nilainya pengakuan manusia dibandingkan dengan pengakuannya atau penilaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah ini setelah sholat subuh ada memang amalan zikir itu setelah sholat subuh, jangan kemudian nggak ada bid'ah. Ini hadisnya. Makanya dia baca hadis itu jangan 1-2 langsung memfatwakan ke orang lain. Hatamin dulu kita hadisnya, ya. Sumbu pendek yang susahnya langsung kebakar aja, meledak langsung. Ya. Itu setelah sholat subuh, ya. Insyaallah. Apapun bentuk zikirnya terserah ya. Kemudian warawa Abu Dawud radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis dari sahabat Anas. Tenang, baru 15 menit. Nah, sama-sama kita, mulut kita sama. Ya. Butuh asumsi ya. Amunisi. Kemudian Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udah ma'aqaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil asri ila ghurub syamsi abu ilayya min a'tiqa arba'atan." Nah, kata Nabi, duduknya aku mengingat Allah, berzikir kepada Allah bersama sekelompok manusia setelah sholat kalau tadi setelah sholat subuh. Apa nih? Sabotase. Nggak kira ya. Min sholatil asri, setelah sholat sholat dulu. Jangan main zikir aja. Sholat asar belum, main zikir aja. Ngaco juga kalau begitu ya. Sholat. Nah, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya, lebih aku cintai zikir tersebut, amalan tersebut, daripada aku membebaskan
empat hamba sahaya. Dulu tuh kita di zaman Nabi membebaskan apa namanya hamba sahaya budak itu orang kaya udah ya, karena dulu itu masih ada perbudakan di zaman Nabi itu. Ya Sayyidina Bilal itu termasuk Sayyidina Bilal tadinya udah ya, cuma dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memerdekakan itu menjadi sahabat ya. Nah itu udah sebutnya sultan juga kalau zaman dulu, kalau udah bisa memerdekakan satu budak hamba sahaya itu disebutnya sultan, orang kaya gitu ya, orang ya banyak duit lah istilahnya begitu ya. Nah itu kata Nabi ya, zikir setelah salat asar sampai terbenamnya matahari itu lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 budak atau hamba sahaya. Artinya zikir tersebut, amalan tersebut setelah sholat asar itu jauh lebih baik ya, ataupun gak ada nilainya tuh kekayaan kita dibandingkan kita berzikir setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari ya. Makanya termasuk waktu yang harus diperhatikan itu setelah sholat subuh sama setelah sholat asar ya. Kemudian ada juga setelah sholat maghrib gitu ya, dan juga sebelum subuh, waktu-waktu istimewa ya. Makanya Habib Abdullah ini punya satu lagi wirid ya, kalau yang kita baca ini namanya Rotib Al-Haddad. Kalau satu lagi dibaca di pagi hari setelah sholat subuh dan dibaca sore hari, entah itu setelah sholat asar ataupun mau menjelang maghrib. Kalau dulu kami di pesantren Darul Habib, zikir tersebut dibacanya sebelum menjelang maghrib ya, gitu. Namanya wirdul latif ya, wirdul latif itu apa namanya, karyanya Habib Abdullah Al-Haddad juga sama ya. Kalau di kalangan habaib ataupun di pesantren-pesantren kiai yang kiblatnya kepada habaib Ba'alawi ya, ini dibaca wirdul latif ya. Kok begitu sih Ustaz? Bukannya harus ya setelah sholat subuh. Kenapa? Itu waktu pergantian shift malaikat, kata saya pernah saya katakan ya, di pagi dan sore hari itu pergantian shift antara malaikat siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya laporan amal kita ketika diangkat oleh malaikat tersebut dilaporin kita dalam kondisi benar berzikir, dalam kondisi baik ya. Kemudian warawa Abu Nu'aimin annahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Abu Nu'aim meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis zikir tanzilu alaihi sakinah. Majelis zikir ini ya bisa menyebabkan turunnya ketenangan. Tenang, tentram hati kita itu. Jangan nyarinya di diskotik. Ya. Datang ke majelis zikir. Ya, tenang. Lagi ruwet di rumah, ada masalah, lari ke sini. Ya, jangan dipendam sendiri. Ya, ujung-ujungnya stres. Ya, jadi healing. Jadi majelis zikir, majelis sholawatnya tempat kita healing. Ya, healing. Gak butuh modal, benar nggak? Kamu kalau healingnya ke Tangkuban Perahu, dengan ke Puncak, butuh biaya, benar nggak? Cukup jangan datang ke majelis di ngapain majelis zikir Pak Ustaz, main FF aja, main ML. Jangan kayak anak kecil gitu, bukan anak kecil. Ya, mencari ketenangan dengan mainan gitu ya. Anak kecil wajar. Lagi ngambek ya, kasih mainan kan jadi dia manteng ya kan. Masa kita sama kayak anak kecil ya. Nah, majelis zikir ini ya, di majelis zikir turunnya ketenangan. Ya, orang yang hadir di majelis zikir ini di hatinya akan diberikan ketenangan. Hanya tenang kalau di sini kan. Ya betul ya. Ingat sama orang rumah juga saking tenangnya. Ingat sama hutang ya kan. Nah, kalau di sini udah main cerita lagi. Ya.
Wa tahuffu bihimul malaika. Di majlis zikir juga yang hadir di situ ya apa? Dikelilingi oleh malaikat. Jadi jangan dikira kita cuma berapa orang. Malaikat ada di sini. Malaikat itu malaikat rahmat. Yang bawa rahmat. Wa taksyahumur rahmah kata Nabi. Dan mereka dikelilingi oleh rahmatnya Allah. Asal jangan malaikat maut aja nantinya. Kalau malaikat maut itu setiap hari itu 60 kali. Ya, ada riwayat 60 kali. Ya. Mantau kita. Gitu. Hati-hati aja ya. 60 kali. Tahu-tahu pas ditengok udah waktunya mati lagi maksiat. Repot urusannya. Makanya jangan coba-coba dah maksiat. Maksudnya pas kebenaran. Wah, udah waktunya nih. Ya, udah waktunya lu pulang lu. Aduh, enak-enakan itu maksiat. Enggak ada tunggu tobat lagi, udah waktu lu udah habis, cabut nyawa ya dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang yang hadir di majelis zikir akan dinaungi, diliputi oleh rahmatnya Allah. Kasih sayang. Ya. Makanya jangan lari dari kasih sayangnya Allah. Di mana kita akan mendapatkan kasih sayang Allah? Di majelis zikir, majelis ilmu. Gitu. Jadi orang yang nggak mau hadir majelis, dia melarikan diri dari rahmat Allah. Gitu. Ya, melarikan diri dari rahmat Allah. Jadi, ya, bukan berarti apa namanya? Saya ingat satu pesan ya daripada Habib Hanif Al-Aqtas. Ya. Kata beliau, ya hati-hati, kita ini apa namanya, kalau nggak hadir majelis ilmu, nggak mau sholat, bukan berarti ketidakmauan kita, bukan. Tapi memang Allah yang nggak mau kita hadir di majelis ilmu. Itu yang lebih bahaya, benar nggak? Iya. Ya, berarti Allah tidak menginginkan kita mendapatkan rahmatnya. Oh. Ya, makanya. Udah. Bagi kitanya harusnya memang kita ini memang malas gitu. Tapi ada faktor lain yang memang membuat kita tidak mau hadir majelis ini karena memang Allah nggak mau kita dapat rahmatnya Allah. Coba kita dijadikan orang yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Wa yadhkuruhumullahu fi man 'inda. Dan Allah akan ya mengabsen dia, menyebut nama dia di hadapan makhluk yang mulia di sisi Allah, para kekasihnya Allah, para malaikat. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu ini orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, bukan di depan presiden, bukan di depan pejabat, bukan di depan gubernur, bukan di depan siapa? Di depan para kekasihnya Allah, para anbiya, para rasul, para malaikat. Jadi dibanggain. Ya, dibanggain orang yang suka hadir di majlis. Allah bangga sama mereka. Kalau Allah udah bangga, kebanggaan siapa lagi yang bisa menandingi kebanggaan Allah? Tidak ada. Suatu keberuntungan ya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majlis ya. Adapun saudara-saudara kita yang enggak mau hadir majlis, ya kita doakan. Jangan langsung nyinyir. Ya. Males tuh orang yang mau hadir majlis. Doain, mudah-mudahan dapat taufik hidayah supaya mau ngaji. Ya, gitu. Itu juga harus punya kasih sayang dalam hati. Jangan langsung dinyinyir, jangan justru dinyinyirin ya. Karena itu ya hidayah juga gitu ya. Kalau ada hidayah dari Allah, kita nggak akan mampu beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bangga, Allah menyebut nama mereka yang senantiasa hadir majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, para malaikat. Satu lagi, tenang aja, kita sama kok mulut kita. Warawa Ahmad wa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim radhiyallahu anhu
Anahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah. Kata Nabi, tidaklah ada sekelompok manusia duduk kemudian mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, terkecuali mereka dikelilingi oleh malaikat. Bukan malaikat maut, malaikat rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi juga oleh rahmat kasih sayangnya Allah. Wa nazalat alaihim sakinah, dan akan turun kepada mereka di hati mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fima indah, dan Allah akan membanggakan mereka, menyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Sama saja hadisnya ya. Ini untuk apa? Untuk menguatkan kita, menguatkan hati kita supaya tambah giat, tambah rajin dalam ya majelis ilmu, majelis di ya. Ini motivasi buat kita ya, semangat. Jadi jangan coba-coba lari dari rahmatnya Allah ya. Kalau kita menjauh dari majelis ilmu ya berarti majelis zikir, berarti kita menjauh dari, mencoba melarikan diri dari rahmat Allah. Orang pengen dapat rahmat Allah, dia pengen menjauh ya. Hati-hati ya. Bila medali kalau kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya, memang udah malam ini, topik udah begini aja ya, saking tenangnya ya kan. Nah, tadi kan orang yang hadir di majelis ini dikasih ketenangan, saking tenangnya ketenangan ya, begitulah gitu ya. Namanya juga di taman surga. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk saya pribadi, kepada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.